Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus aku buka dengan salam, Bung. Kenapa? Karena pembahasan kita takut dikira kita bukan orang muslim. Oh gitu ya. Repot. Makanya Oh harus iya. dibuka dengan salam. Emangnya mau bahas apa ini, Bung? Kita akan bahas tentang Natal. Oh, Kan Natal. mau Natalan nih. Oh iya. Mau Natalan. Tanggal berapa sih, Bung, Natal itu? Tanggal 25 Desember, Bung. Udah hampir nih. Oh, iya benar. Biasanya sutat-sutat itu, Bung. Oh, Iya, sutat-sutat itu akan bermunculan kembali. bermunculan kembali. Sebenarnya bahasan klasik ini. Sudah lama lah ya. Makanya sebenarnya kita bahas gara-gara kita bingung mau bahas apa. Oh iya, benar. Makanya ya udahlah Natal aja gitu. Tadi aku nyari-nyari lah. Aku mencari bukan moro-moro ketemu. Memang sengaja nyari. Ternyata ada pernyataan Habib Basalamah, Khalid Basalamah. Oh, bukan Habib, Bung, jangan diganti-ganti. Iya. Sorry. Gini, pernyataannya Khalid itu boleh kan ada yang sebuah pertanyaannya. Bolehkah mengucapkan Natal kepada non Muslim? Ya. Status kita Islam. Itu tidak boleh, Bung. Alasan Ekstrim itu, Bung. Waduh. Tidak boleh. Dengan kamu mengucapkan selamat Natal, itu berarti kamu mengakui bahwa Tuhan itu punya anak. Yaitu Yesus. Kayak gitu. Yang mengatakan bahwasanya boleh saja mengucapkan selamat Natal, saya berani sumpah ikhwah, orang ini tidak punya ilmu agama dan imannya masih sangat tipis. Nggak bisa, saudaraku, mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani sama mengatakan selamat Allah punya anak. Bagaimana bisa Anda berani mengatakan Allah punya anak? Itu kalimat yang sangat berat, ya kan gitu. Tapi dengan logika bahwa ya menurut mereka masuk akal, Bung. Menurut mereka masuk akal. Logikanya adalah kalau kamu mengucapkan selamat berarti kamu percaya. Gitu. Ketika kamu percaya berarti kamu mengatakan Tuhan punya anak. Iya. Jauh sekali rentetannya untuk membuat kafir sebenarnya. Tapi gimana, Bung? Itu dulu lah. Gimana itu? Dalam fikih itu, baik dari ulama klasik maupun ulama kontemporer, baik itu berupa kitab-kitab klasik ataupun artikel-artikel yang berbahasa Indonesia ataupun berbahasa Arab yang dengan itu nuansa ilmiah, Islam ya. Dengan nuansa Islam. itu sudah pernah dibahas. Dan itu masuk ke dalam ranah bab-bab yang banyak sekali dalam fikih. Artinya banyak jalannya untuk masuk ke sana, untuk menghukumi. Sehingga sudut pandangnya ini banyak sekali kayak gitu. Gimana? Jadi ada dari sudut pandang misalnya persoalan apakah boleh nih bersahabat, mualah bahasa Arabnya gitu kan. Bersahabat dengan orang kafir. Dan itu khilaf kan. Ulama memang khilaf. Dari segi itunya. Kemudian dari segi tahniahnya. Mengucapkan selamat. Itu juga ulama khilaf. Kemudian dari segi itu juga bisa masuk dalam pembahasan bagaimana hukumnya mengucapkan salam kepada non muslim. Itu juga ulama khilaf. Dan juga ada dalam pembahasan mendoakan orang kafir atau orang non muslim, itu ulama juga khilaf. Dengan segala dimensinya yang bisa saya kerucutkan bahwa dalam persoalan mengucapkan selamat Natal untuk non muslim itu hukumnya khilaf di kalangan ulama. Tapi gak bisa, Bung, kalau cuma khilaf-khilaf gitu. Maksudnya aku sebenarnya berarti kalau khilaf kan ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Benar. Kita lihat nih dari yang tidak memperbolehkan itu gara-gara apa tuh? Jangan-jangan nih prediksiku yang tidak memperbolehkan itu persoalan kalau meyakini. Artinya kalau sudah persoalan kalau meyakini bahwa itu benar, tidak ada yang khilaf berarti, Bung. Yap, exactly. Benar sekali apa yang kamu katakan itu. Jadi saya sebutkan ulama-ulama yang mengharamkan ini ya. Sebenarnya ulama-ulama klasik yang mengharamkan itu Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, dan itu memang bapaknya dari sutat-sutat itu, begitulah ya. Dan ya ada miskonsep sebenarnya yang disampaikan. Tapi aku yakin, Bung, runutannya dari Ibnu Taimiyah, murid-muridnya yang cerdas pasti ada juga yang memperbolehkan. Iya. Jadi ya ada Ibnu Taimiyah, kemudian ada Ibnul Qayyim al-Jauziyah muridnya, kemudian Ibnu Bas, ya Ibnu Bas itulah, Syekh Ibnu Utsaimin, ya pokoknya ulama-ulamanya Wahabi itu, kemudian Syekh Ibrahim bin Muhammad al-Hukail, kemudian
ada dari ulama Al-Azhar satu Ja'far At-Tolhawi, yaitu salah satu dari ulama Al-Azhar. Jadi mereka itu mengharamkan dalilnya mereka adalah yang pertama man tasyabbaha biqaumin Iya, fahuwa minhum, itu digunakan kemana-mana itu ya. barang siapa yang menyamai Fahuwa minhum. kaum itu maka dia sama dengan kaum itu gitu kan. Iya, ya iyalah. Ya, itu yang selalu diulang-ulang. Kemudian misalnya ayat Al-Quran surat Al-Furqan ayat 72, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kiraman. Jadi di sana termasuk dari tanda-tandanya yang dikatakan ibadur rahman, hambanya Allah, itu adalah orang-orang yang tidak bersaksi palsu. Jadi kalau mereka lewat dan bertemu dengan hal-hal yang sia-sia atau orang-orang yang bersaksi palsu itu, maka dia akan melewatinya dengan menghormati. Jadi mengabaikan. Jadi masuk ke sini gitu. Jadi orang-orang yang tidak mengucapkan selamat Natal itu sudah masuk kepada perintah Tuhan yang harus diabaikan tuh kalau hal-hal yang sia-sia. Apalagi yang kaitannya dengan akidah gitu kan. Kemudian ada juga ayat Al-Quran Ali Imran ayat 28. La yattakhidil mu'minuna al-kafirina ila akhirih. Jangan sampai kamu jadikan orang kafir itu sebagai teman kalau kamu meninggalkan orang mukmin dan semisalnya ila akhirih ya. Nah argumennya itu, jadi argumennya adalah kembali kepada maksud atau tujuannya. Oh, berarti kan sebenarnya tidak ada khilaf, Bung. Berarti, Iya, gimana? Berarti tidak ada khilaf. Kalau maksud dan tujuan itu kan sebenarnya tidak bisa diukur nih. Nah, harusnya tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur. Artinya misalnya kalau ada orang mengucapkan selamat Natal kemudian kita hukumi, maksud dia adalah mempercayai itu. Kan tidak sah juga kita menghukumi kayak gitu. Karena mereka mengatakan seperti ini, Bung. Bahwa kalau kita merayakan atau mengucapkan selamat itu, maka sebenarnya kita juga dikatakan ridho. Sudut pandang yang mengharamkan. Oh, sudut pandang itu langsung dikatakan ridho kepada apa yang mereka yakini. Padahal ridho dan tidak ridho itu bukan urusan ketika berkata kan. Iya. Aku boleh jadi nggak minta rokok ke kamu, boleh jadi kamu memang iya gitu, tapi dalam hatimu sebenarnya enggak gitu kan. Iya. Persoalan hati tidak bisa diukur sebenarnya kan, Bung. Tidak bisa diukur itu ya. Jadi muter-muter di sana. Dan ulama-ulama yang memperbolehkan diantaranya adalah paling banyak ya, itu dari kalangan mutaakhirin atau ulama-ulama kontemporer, muasirin. Misalnya yang pertama Syekh Allama Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian yang kedua yang juga memperbolehkan majelis fatwa di Eropa. Juga ada di sana, Bung, yang memperbolehkan. Kemudian juga yang memperbolehkan itu Dr. Abdus Sattar. Ini termasuk orang yang alim, Ustadz Tafsir wa Ulumil Quran di Al-Azhar Kairo. Nah, kemudian yang juga yang memperbolehkan Ustadz Dr. Muhammad Said Dasuki. Nah, ini Ustadz Syariah bi Jami'i Qatar. Jadi dia adalah guru ilmu syariat di Universitas Qatar. Yang memperbolehkan juga Fadilah Syekh Mustafa Az-Zarqo. Ini yang punya Wa'id Fikih ya. Dan banyak sekali Muhammad Syed Ridho. Kalau sudut pandangnya yang memperbolehkan itu bisa ditarik kesimpulan enggak titik anunya? Bisa. Jadi ulama-ulama yang memperbolehkan itu alasannya kenapa? Karena itu tidak diarahkan kepada itikad. Tidak langsung ketika orang itu mengatakan selamat Natal, oh berarti dia ridho. Berarti mereka kan juga setuju. Misalnya kalau ridho kepada adanya Tuhan Trinitas itu dan semacamnya, ya pasti kafir juga menurut mereka. Iya pasti. Berarti logikanya tidak loncat kalau mereka ya. Tidak loncat. Artinya mereka mengucapkan selamat tidak berarti ridho gitu. Iya benar kayak gitu. Bahkan mereka itu memasukkan dalam kategori minal birri, termasuk kebaikan dengan mujamalah dengan orang-orang non-muslim, termasuk hal-hal yang sifatnya interaksi baik kepada non-muslim. Dalilnya adalah misalnya firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah, la yanhakumullahu ila akhirih. Allah itu tidak melarang kepada kalian untuk berbuat baik dan bersikap adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian di dalam agama. Yang Allah larang, ini jelas ini Al-Qur'annya. Wa innama yanhakumullahu anil ladina qatalukum. Yang Allah larang untuk bercengkrama atau berbuat baik atau bersahabat dan semisalnya itu dengan orang-orang yang
memerangi kalian. Nah kayak gitu. Sehingga itu dikatakan hanya mujarrodi ta'ayushi as-silmi, itu hanya semata-mata Berinteraksi sosial. berinteraksi sosial yang baik kayak gitulah. Tapi berarti kesimpulanku nih, kesimpulan sementara nih, jangan sementara lah, kesimpulanku aja. Bahwa di dalam berinteraksi dengan non-muslim memang sebenarnya tidak ada khilaf. Titik tekannya adalah ridho atau tidak kan kepada agama mereka. Kalau ridho udah boleh, kalau udah ridho ya boleh-boleh saja. Terus di titik itu kan. Iya benar. Tapi ada beberapa orang yang menurutku terlalu kontemporer, yang akhirnya disebut liberal. Oh iya. Orang-orang yang seperti ini misalnya, aku tidak punya kenalan siapa-siapa di non-muslim. Aku tidak punya teman, pokoknya tidak ada interaksi apapun lah dengan non-muslim. Moro-moro buat konten kayak gini, mengucapkan selamat Natal buat orang muslim. Bagiku itu terlalu liberal, Bung. Kenapa? Karena buat apa di saat kamu tidak kenal siapa-siapa. Di saat kamu tidak berinteraksi dengan siapa-siapa di non-muslim. Tidak ada ngaruhnya gitu. Kan kayak tadi kalau untuk interaksi sosial bagus nih. Mempererat persaudaraan. Persaudaraan apa yang mau dieratkan di saat kamu tidak punya teman interaksi siapa-siapa. kayak gitu ya. Tidak punya interaksi. Bagiku itu berlebihan lah. Kalau misalnya kamu tidak kenal dengan siapapun di non-muslim. Kalau misalnya kamu kenal ada sahabat, wajar-wajar saja. Itu disebut tali persaudaraan. Iya, makanya kan ketika dilihat dari ulama-ulama yang memperbolehkan itu batasannya ada batasan-batasannya nih. Yang tadi enggak mutlak. Yang tadi enggak mempercayai itu sudah pasti. Pasti ya. Kemudian yang kedua tidak melakukan hal-hal yang haram, yang menurut mereka halal, golongan mereka halal. Misalnya minum khamr dan semisalnya. Yang ketiga, ruangnya itu kepada muslim sama muslim itu juga ada dibahas. Jadi enggak apa-apa kamu kalau mengucapkan selamat Natal kepada muslim dan muslim atau kepada orang yang beda agama tapi punya hubungan erat. Oh, sama-sama muslim Sama nih. muslim boleh. Apa alasannya? Karena alasannya adalah dia itu jangan hanya dipandang selamat Natal itu atau hari raya Natal jangan hanya dipandang sebagai hari milik mereka. Tapi juga hari milik kita. Gampangnya begini, Bung. Kita kalau hari raya Idul Fitri, yang merasakan manfaatnya bukan hanya kita. Mereka juga apa? Libur nasional. Ya. Demikian juga hari raya hari raya Natal ini yang merasakan manfaatnya libur nasional bukan hanya mereka, tapi juga kita. Sehingga di sana ada dimensi agamanya, ada dimensi non agamanya. Berarti manfaatnya secara tidak langsung ya, Bung ya. Bukan secara langsung. Iya. Berarti yang memperbolehkan sesama non-muslim itu yang aku sebut liberal, Bung. Oh, itu liberal bagiku. Karena dia tidak mendapatkan manfaat secara langsung sebenarnya. Mau dia mengucapkan atau tidak ngaruh apapun gitu. Mungkin ngaruh secara adat ya. Mungkin ngaruh secara adat. Ya itu ngaruhnya bukan positif itu. Bisa dikampleng orang gitu. Ya pokoknya itu perdebatan kita lah. Perdebatan kita lah itu ya. Itu perdebatan kita ya. Ya begitu, Bung. Sampai bahkan ada ayat seperti ini dalam Al-Quran itu yang menjadi argumen yang memperbolehkan. Wa idah huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Kata Allah dalam surat An-Nisa dikatakan kalau kamu nih diucapkan penghormatan atau diucapkan salam ini ya dalam konteks salam, maka ayo kamu sauri, kamu feedback salam itu dengan yang lebih baik atau minimal sama. Nah, di sana disebutkan ada hadis begini. Man sallama alaika min khalqillahi. Barang siapa ada orang yang salam kepadamu nih kaum muslim dari makhluk Allah nih. Ya. Fardud alaihi. Maka jawablah salam itu. Wa ikana majusian. Ya. Sekalipun itu majusi. Ini salam loh, ingat salam. Ya. Salam itu kan ada nuansa doanya. Agama. Ada doanya kayak gitu. Agama lah. Itu khilaf itu tadi yang saya katakan. Nah kayak gitu, Bung. Tapi aku inget cerita kayak gini. Aku kan sering dengerin Rocky Gerung gitu ya. Rocky Gerung itu pernah dapat chat ketika Natal.
Ya. Chat dari Gus Dur. Oh iya iya. Gus Dur iya. kan terkenal Gimana, memang gimana? pluralisme. Oh iya benar-benar. Siapa yang bisa menyangga Gus Dur gitu, yang berani menyangga Gus Dur? Gak ada. Ya ada sutat-sutat itu. Oh iya. Dan gak ada dampaknya kan? Jadi Gus Dur itu ketika Natal mengucapkan selamat Natal kepada Rocky Gerung. Oh. gimana? Dibalaslah sama Rocky Gerung. Gus Dur, saya itu beragama tidak serius katanya. Oh gitu. Dijawab sama Gus Dur, iya saya juga mengucapkan tidak serius. Jadi ramah ya. Ramah artinya perbedaan agama sekalipun saling menghujat di sana, Benar. saling mengkritik, Uh-uh. tapi tetap jadi lelucon di depan Gus Dur dan iya, iya. seru-seru saja. Gitu. Dan ada juga lelucon ini Bu. Gimana, yang gimana? diungkapkan oleh ulama tarikh ya. Ya, Ini bisa dilihat di dalam kitab Ibnu Abidin dan Al-Fatawa Al-Hindiyah. Di sana diceritakan Hisham ya. Ibnu Hisham ini berkata begini. Saya itu pernah melihat Abu Yusuf memakai 2 sepatu yang itu dilapisi dengan semacam paku-paku. Ada paku-pakunya lah. Nggak tahu itu gimana ya modelnya itu ya. Kemudian kata dia bilang ke Abu Yusuf, kamu ini nggak masalah ada paku-pakunya, nggak buat sakit ke kamu? Oh enggak masalah ini. Kemudian dia jawabnya begini si Hisam itu. Sahabat Sufyan dan Thawr bin Yazid itu memakruhkan itu loh, enggak mau sama itu loh. Karena itu ada nuansa. Tasabuh, ada menyerupai dengan para rahib katanya. Iya. Apa jawabannya Abu Yusuf? Abu Yusuf bilang begini, Rasulullah itu pernah pakai sandal yang itu ada bulunya dan itu juga pakaiannya para rahib. santai gitu loh. Jadi disadarkan oleh Abu Yusuf bahwa ada persoalan yang tasabuh itu boleh, ada tasabuh yang tidak boleh. Tentunya tasabuh yang tidak boleh itu dalam rangka keyakinan. Pastinya seperti itu. Iya, Tapi iya, kalau iya. misalnya tidak dalam rangka keyakinan, itu tidak apa-apa kayak gitu. Ini lagi Bung, yang menarik dari Natal itu Bung. Yang ini menurutku semua agama harus mempelajari tentang ini Bung. Apa Bung? Apa? Yaitu yang paling ikonik. Apa yang paling ikonik menurutmu di Natal? Apa ya? Saya nggak tahu ya. Mungkin itu Sinterklas. Itu. Oh itu. Sinterklas itu, Kenapa? Jadi sejarahnya Sinterklas itu kawan-kawan bisa searching sendiri sebenarnya bahwa itu ada beneran itu namanya Nicholas. Oh, gimana? Santo Nicholas. Santo itu bukan namanya. Santo itu Harganya. bukan marga, itu adalah penghargaan gitu. Oh. So kalau tidak salah Santo itu yang suci. Tapi namanya lupa apa, tapi yang Nicholas. Dia adalah orang baik dulu. Oh, Bung. gimana? Jadi sering buat perayaan di rumahnya biar orang-orang miskin itu dapat makan. Oh. Kemudian pernah dalam satu keadaan ngasih ke 3 janda katanya, ngasih emas gara-gara mereka punya hutang. Akhirnya itu ada di Maira, di daerah Maira namanya. Di abad keberapa ya? Abad keempat kayaknya. Itu akhirnya gara-gara kebaikannya diabadikan lah Bung. Oh, kemudian menjadi adat sekarang kayak gini ya, kayak jadi Santo Nicholas itu kemudian dikolaborasi dengan otaknya makin berkembang akhirnya, yang akhirnya jadilah Sinterklas yang berbaju merah. Jadi Sinterklas itu sebenarnya adalah orang kayak gitu Iya. ya. Cuman sekarang karena sudah meninggal nilainya yang diambil kayak gitu ya. Nilainya diambil. Awalnya bukan merah Bung. Jadi ada hijau, pakai baju hijau, ada pakai baju abu-abu, sama ada pakai baju merah. Itu ada senimannya yang buat nih. Cuman karena ada satu merek Coca-Cola itu yang memakai baju merah dengan Sinterklas itu dan booming, akhirnya semua brand mengklaim, bukan mengklaim Bung, menggunakan. Oh, menggunakan Santo Nicholas ini, Sinterklas ini dengan berbaju merah. Oh. Dan sebenarnya ketika diteliti itu ada muminya kayaknya. Oh ya. Ada muminya Santo Nicholas itu. Kemudian diteliti oleh para peneliti, akhirnya diketahuilah bentuk tubuhnya. Tidak gemuk sebenarnya. Oh. Cuma gara-gara kayaknya kalau orang gemuk itu orang yang baik, diilusinya masyarakat lah ya. Ya. Dan pelajaran yang paling penting yang semua agama harus setuju ini adalah Santo Nicholas yang baik itu suka memberi. Makanya sekarang kan kalau
kalau Natal Santo Nikolas itu, Sinterklas itu Heeh. selalu diibaratkan membawa hadiah buat Oh anak-anak. iya. Tahu nggak? Gitu, Bung. Di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim bisa dicek sendiri. Itu ada hadis yang hampir sama lah maknanya seperti Gimana? ini. Hadisnya bilang begini, ini hadis motivasi ya. Inna afdhalal islami wa khairahu. Sesungguhnya yang paling baik utama dalam Islam adalah it'amut ta'ami. Memberi makan. Ngasih berarti Iya, ya. ngasih. Wa antakro as-salama dan kamu mengucapkan salam. Halo gitu kan. Ucapkan Berinteraksi dengan baik lah ya. alaman arafta kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang kamu tidak kenal. Di budaya sekarang nilai-nilai Sinterklas itu harus selalu disemarakkan. Benar. Karena sekarang budaya memberi itu tidak lebih masif daripada budaya Meminta. bukan hanya meminta, Bu. Apa ya? Bahasa lain dari korupsi itu, Bu. Menarik gitu. Oh gitu. Itu bukan meminta itu. Iya, bukan minta. Meraup. Mencuri itu Ya, lebih mencuri. lebih masif dari semua orang. Tidak ada bernuansa memberi, tapi bagaimana menarik keuntungan kepada pribadi-pribadi sendiri. Iya. Bagaimana nilai-nilai, ini kan nilai yang sangat islami sekali ya Bung ya. Iya, sangat Sangat benar. islami Iya. dan itu terbentuk dari Sinterklas. Iya. Sekalipun di Islam ada juga. Iya. Gitu. Mungkin itu Bung, ada lagi pesan dari kamu mungkin? Ada satu cerita. Gimana itu? Jadi di hadis Nabi ya, ada satu cerita yang bagiku di sini bisa diambil pelajaran yang sangat dalam. Jadi pada suatu ketika ada sahabat yang namanya Qais bin Sa'id dan Sahal bin Hunayf. Dia itu bertempat tinggal di Qadisiyah namanya, ada tempat yang namanya Qadisiyah. Kemudian pada suatu ketika ada jenazah yang lewat di hadapannya. Ada jenazah yang lewat di hadapannya, kemudian dia berdiri karena menghormati jenazah itulah. Ditanya lah, kenapa kamu kok berdiri? Ini kan innaha min ahlil ardi, ini termasuk dari orang yang muka bumi ini kayak gitu. Oh, muka bumi. Ini termasuk manusia lah kayak gitu. Menghormati lah ya. Menghormati harus sama Tuhan gitu Iya, ya. gitu. Kenapa kok kamu melakukan itu padahal ini manusia? Nah, dia menjawab begini. Inna Rasulullah SAW marot bihi janazatun. Bahwa Nabi Muhammad itu juga pernah nih ada jenazah lewat di hadapannya, kemudian Nabi berdiri, kemudian Nabi ditegur lah. Innahu Yahudiyun. Wah, Nabi itu Yahudi, kamu kok berdiri? Fakola, kemudian Nabi berkata, iya, alaisat nafsan, bukankah itu manusia? Kata Nabi begitu. Itu mau bilang itu makhluk Tuhan. Itu gitu. makhluk Tuhan. Ya. Kayak gitu. Itu mungkin ya yang paling penting ya, bagaimana manusia jangan diembel-embeli sebuah ini agamanya apa ya. Iya. Udah titik, ini manusia. Ini gitu. manusia. Oke Bung, karena yang nonton kita ini bukan hanya orang muslim, non muslim juga ada yang nonton. Dan juga teman-teman kita ada nih, sebagian kecil sih. Teman-teman kita non muslim, kita ucapkan selamat Natal tahun 2024. Isa itu bukan anak Tuhan yang penting.